Dewa Perang Yesikai. Bab 1801. Ya, bagaimanapun Anda melihatnya, ini seperti lelucon yang dipermainkan Tuhan padanya. Ia hanya selangkah lagi dari tujuannya dan tampaknya mustahil untuk gagal. Namun, di saat yang paling kritis, ia dikhianati oleh orang yang paling ia percayai. Meskipun ini adalah tindakan Jiqian yang tidak disadari, faktanya sudah ada di hadapannya. Bola energi telah hancur dan Gunung Kunlun telah ditutup. Kali berikutnya bola energi itu terbuka, mungkin butuh belasan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Tentu saja, ada kemungkinan ia tidak akan pernah melihatnya lagi seumur hidup ini. Yesikai telah kehilangan kesempatan untuk kembali ke dinasti Qin, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu He Linghan lagi. Mau kemana kamu sekarang? Setelah sekian lama, Jiqian melihat bahwa emosi Yesikai sudah sedikit tenang, jadi dia bertanya. Aku bilang aku akan pergi ke bandara, kata Yesikai ringan. Gunung Kunlun ditutup. Bahkan jika Anda terbang ke sana, Anda tidak bisa masuk. Aku tidak akan pergi ke Gunung Kunlun. Kalau begitu kamu mau pergi kemana? Lingxiang. Jiqian tidak mengerti mengapa Yesikai ingin pergi ke Lingxiang. Dia tumbuh besar di Yanjing dan belum pernah ke Lingxiang. Jiqian sangat bingung. Lingxiang, apakah kamu punya kenalan di sana? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia di sana. Yesikai bergumam. Setengah hari kemudian, Yesikai dan Jiqian membeli tiket pesawat dan terbang langsung dari Yanjing ke Lingxiang. Sejujurnya, ini pertama kalinya Jiqian ke sini dan dia tidak begitu mengerti. Linger awalnya lahir di dataran tengah, dan kemudian mengikutiku ke Lingxiang. Sepertinya aku mengerti beberapa hal. Yesikai menatap ke depan. Dalam setengah jam saat ia tenang tadi, meridian Ren dan Du-nya seolah terbuka. Banyak hal yang ia renungkan namun tak dapat ia pahami sebelumnya, tiba-tiba terjawab. Saat itu, ada suara di hati Yesikai yang membimbing perilakunya. Di pesawat, Yesikai kembali merenung. Pada tahun ke-36 masa pemerintahan Kaisar Qin Shi Huang, meteorit yang jatuh dari langit tak hanya mengubah nasib kekaisaran, tetapi juga nasib keduanya. Seandainya ia tidak membawa He Linghan pergi dari Hanoi dan menempuh perjalanan ribuan mil ke Lingxiang, semua kejadian selanjutnya tak akan terjadi. Faktanya, setiap keputusan mengubah takdir masa depan. Seandainya ia tidak ikut campur dalam urusan orang lain di Kabupaten Yang, ia tak akan pernah bertemu Miwen. Mungkin dengan cara ini, ia benar-benar bisa menemukan surga bersama He Linghan dan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Jiwa pedang, apakah aku masih punya kesempatan untuk kembali? Yesikai tiba-tiba bertanya. Wah, kau seharusnya puas. Kau cukup beruntung bisa selamat dari ledakan energi dahsyat itu. Sejak Yesikai bangun, roh pedang itu pun pulih. Roh itu hidup di dalam otak Yesikai. Jika Yesikai benar-benar mati, ia pasti akan mati juga. Sebaliknya, jika Yesikai selamat karena kebetulan, maka semuanya akan baik-baik saja. Aku terlalu beruntung. Mungkin itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkanku kembali untuk menemukannya, kata Yesikai dengan nada merendahkan diri. Kau tampak sangat kebingungan. Aku tidak mengerti apa yang kalian, orang Tionghoa, maksud dengan takdir. Terlalu misterius, tapi aku percaya pada sebab dan akibat. Apakah kau ingin mengatakan bahwa aku tidak bisa kembali sekarang karena perilakuku di masa lalu? Tanya Yesikai balik. Aku tidak yakin ideku benar. Setiap orang punya jawaban di hatinya. Karena kita tidak yakin siapa yang benar atau salah, pilih saja yang ada di hatimu. Dao Hun berkata begitu dan berhenti bicara. Yesikai juga tetap diam, seolah memikirkan sesuatu. Pesawat mendarat dengan sangat cepat. Mereka baru saja tiba di Lingxiang dan tidak punya mobil untuk dikendarai. Yesikai menghentikan taksi, menandai sebuah tempat di peta, dan memberi isyarat kepada sopir untuk pergi ke sana. Jiqian juga sangat penasaran, tetapi tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikutinya masuk ke dalam mobil. Tuan, tempat yang Anda tuju ada di pinggiran kota. Apa yang Anda lakukan di sana larut malam? Tanya sopir dengan rasa ingin tahu di tengah perjalanan. Lagi pula, kebanyakan penumpang akan langsung menyebutkan nama tempat itu, tetapi Yesikai memegang peta, yang tampak sangat istimewa. Mencari teman lama. Benarkah? Tuan, Anda terlihat sangat muda. Saya tidak menyangka akan punya teman lama di daerah pinggiran kota ini. Dilihat dari aksen Anda pasti dari Yanjing. Tepat. Sopirnya tidak banyak bertanya. Ia bertemu penumpang yang pergi ke pinggiran kota di tengah malam. Jika ini terjadi di film horor, pasti bukan hal yang baik dan akan sangat menyeramkan. Setelah meninggalkan mereka berdua di jalan, sopirnya segera pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Jiqian sangat penasaran. Mereka sampai di jalan dengan gunung di sebelahnya. Jalan ini sudah seperti pinggiran kota dan biasanya tidak banyak orang yang datang ke sini, apalagi sudah larut malam. Kau ingin tahu? Kalau begitu ikutlah denganku, kata Yesikai ringan.
Jiqian tidak banyak bicara dan hanya bisa mengikutinya. Kedua pria itu mendaki gunung dan segera mencapai puncak bukit. Daerah itu gelap dan hanya ada beberapa rumah yang dihuni penduduk. Pergi ke sini. Ye Shikai berjalan di depan berdasarkan ingatannya, dan Jiqian mengikutinya dari belakang. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah makam. Ini. Jiqian menatap makam di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk sedikit terkejut. Pintu makam memang telah terbuka, tetapi karena mereka bisa memiliki ruang makam, mereka jelas bukan keluarga biasa di zaman kuno. Saat aku kembali ke masa lalu, aku muncul di makam ini, kata Ye Shikai ringan. Kata-katanya mengejutkan. Jiqian awalnya terkejut, tetapi tidak terlalu terkejut. Ia hanya penasaran makam siapa ini. Makam siapa ini? Tanya Jiqian penasaran. Sebelumnya aku tidak tahu, tapi sekarang aku seharusnya mengerti. Ye Shikai tidak menjawab langsung, tetapi langsung masuk, dan Jiqian buru-buru mengikutinya. Ye Shikai dan Zhang Ting juga pernah mencari di gunung sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah berhasil menemukan makam itu. Namun kali ini, Ye Shikai menemukannya dengan mudah, hampir hanya dengan perasaan. Ye Shikai mengeluarkan senter dan menerangi jalan di depannya. Makam itu tidak besar, tetapi di zaman kuno, banyak orang meninggal tanpa tempat pemakaman, dan memiliki peti mati saja sudah cukup, jadi siapapun yang memiliki makam sendiri jelas bukan orang biasa. Setelah melewati jalan masuk ke dalam makam, mereka berdua tiba di bilik makam tengah, yang berisi peti jenazah namun tidak ada benda pemakaman. Jika Ye Shikai menebak dengan benar, pemilik makam ini seharusnya adalah He Linghan. Mungkinkah ini makam Linger? Jiqian juga menebak. Seharusnya begitu. Ye Shikai mendesah. Tak heran, ia kembali dari dinasti Qin dan muncul di sini. He Linghan, yang telah ia pikirkan siang dan malam, terbaring tenang di dalam peti mati. Tentu saja, ia telah meninggal lebih dari 2000 tahun. Jiqian berkeliling, mencoba menemukan petunjuk yang relevan. Karena ini sebuah makam, pasti ada ukiran di dalamnya tentang kehidupan pemilik makam, termasuk identitasnya. Bab 1802. Jiqian mengamati sekeliling dengan saksama, tetapi tidak ada catatan tertulis di dinding batu di sekitarnya, juga tidak ada benda pemakaman, dan tidak ada dokumen referensi yang ditemukan. Seluruh makam kosong kecuali peti mati di tengahnya. Jiqian menatap ekspresi sedih Ye Shikai dan merasakan gelombang rasa bersalah di hatinya. Entah kenapa, Ye Shikai dan He Linghan hanya bisa bertemu melalui peti mati. Memikirkan hal ini, Jiqian agak takut menghadapi Ye Shikai. Ia juga khawatir Ye Shikai akan melakukan sesuatu yang ekstrim, jadi ia tidak berani pergi dan hanya bisa mengawasinya diam-diam dari belakang. Ye Shikai bersandar diam di samping peti mati, seolah-olah ia sedang melamun. Sejak ia kembali ke era modern, segalanya telah hancur. Jika ia benar-benar dapat menggunakan energi di alam rahasia Kunlun untuk kembali ke dinasti Qin, maka hasil akhirnya pasti akan dikuburkan di makam yang sama dengan He Linghan, atau ia akan membawa He Linghan kembali ke era modern. Namun kini, hanya He Linghan yang dimakamkan di makam ini. Hasil akhirnya sudah hancur, dan hancur saat Ye Shikai kembali ke era modern. He Linghan terbaring di dalam peti mati. Inilah orang yang dipikirkan Ye Shikai siang dan malam. Namun saat ini, ia hanya bisa menyaksikan dalam diam. Dao Hun telah memberitahunya bahwa menurut teori sebab akibat, ia juga bertanggung jawab atas situasi antara dirinya dan He Linghan. Bahkan, di pesawat tempat Ye Shikai baru saja tiba, ia sudah merelakannya. He Linghan sudah mati, dan telah meninggal selama lebih dari 2000 tahun. Ketika seseorang meninggal, rasanya seperti lampu padam. Yang bisa dilakukan hanyalah meratapi dan menerima perubahan itu. Ye Shikai menghela napas, hanya dengan kesedihan dan sedikit penyesalan di hatinya. Ia tidak tahu penyebab kematian He Linghan, dan tidak ada dokumen yang mencatat perbuatannya. Namun, analisis yang cermat menunjukkan bahwa jika Ye Shikai dibawa kembali ke era modern oleh petir di tempat eksekusi, maka He Linghan seharusnya masih berada di zaman kuno. Demikian pula, Mi Wen juga seharusnya berada di zaman kuno. Begitu Ye Shikai meninggal, dengan karakter Mi Wen, ia pasti akan melampiaskan amarahnya kepada He Linghan dengan amarah dan kemarahan, dan bahkan mungkin menggunakan penyiksaan. Tapi dilihat dari makam ini saja, He Linghan seharusnya memiliki akhir yang baik. Jika Mi Wen benar-benar marah padanya, dia mungkin akan menghancurkannya hingga menjadi debu. Bagaimana mungkin dia mengizinkannya memiliki makam? Bagaimanapun, Ye Shikai tidak ingin melanjutkan masalah ini lagi. He Linghan telah tidur di sini selama lebih dari 2000 tahun, dan Ye Shikai tidak ingin mengganggunya lagi. Jiqian diam-diam meninggalkan makam. Ini adalah ruang pribadi milik Ye Shikai dan He Linghan. Ia perlahan mengerti mengapa Ye Shikai begitu terobsesi dengan seorang wanita tua. Jiqian menunggu di luar hingga fajar. Tepat ketika ia merasa sedikit mengantuk, Ye Shikai perlahan keluar dari makam. Jadi, apakah kamu sudah selesai berbicara dengannya? Sudahlah, semuanya sudah berakhir.
Ye Shikai menghela napas panjang lega, tampak lega, lalu mengeluarkan sekop dari cincin penyimpanan. Disinilah Linger dimakamkan. Aku tidak ingin dia diganggu lagi. Ye Shikai menggunakan sekop untuk menggali tanah dan menutup kembali makam itu. Meskipun hanya ada sedikit orang di gunung ini, makam itu tidak kecil. Jika ditemukan oleh seseorang, mereka pasti akan membuat keributan besar. Ye Shikai tidak ingin He Linghan diganggu oleh orang lain setelah kematiannya. Masalah ini salahku. Jika kau membenciku, aku tidak akan menyalahkanmu. Jiqian melangkah maju, menundukkan kepalanya, dan berkata lembut. Dia bisa melihat betapa sedihnya Ye Shikai. Melihatnya begitu sedih, Jiqian juga ikut patah hati. Tidak, ini bukan salahmu. Malahan, ini salahku, kata Ye Shikai tiba-tiba. Kenapa kau berkata begitu? Jiqian sedikit bingung. Dia tidak mengerti maksud Ye Shikai. Sebenarnya, ini juga sangat sederhana. Tingkah laku Jiqian yang gila hari itu disebabkan oleh rayuan bunga lili laba-laba merah yang membuatnya menghancurkan bola energi tersebut. Ini bukanlah niat awal Jiqian, melainkan alam bawah sadarnya yang terdalam. Alasan mengapa ia memiliki pikiran seperti itu di dalam hatinya adalah karena penekanan yang selama ini ia derita. Cinta Jiqian kepada Ye Shikai tak pernah pudar, tetapi ia terlalu baik hati dan tak ingin Ye Shikai merasa malu karenanya. Oleh karena itu, ketika Ye Shikai memilih menikahi Su Qingyu, ia memilih untuk mengalah dan membantu orang lain, sementara ia sendiri menahannya dalam diam. Emosi ini telah terpendam, dan mungkin bahkan Jiqian sendiri pun tak menyadarinya. Ngomong-ngomong soal sumbernya, jika Ye Shikai tak berulang kali menyakiti hatinya, bagaimana mungkin Jiqian memiliki perasaan bawah sadar seperti itu? Ye Shikai juga merenungkan hal ini barusan. Dia belum pernah merasakan dari sudut pandang Jiqian sebelumnya, dan telah menyebabkan banyak kerugian padanya secara tak terlihat. Qian, ayo turun gunung. Baiklah, kalau begitu ayo. Kembali ke Yanjing, tanya Jiqian balik. Oh tidak, ayo kita ke Central Plains dulu. Ye Shikai melambaikan tangannya. Central Plains tidak jauh dari Yanjing dan bisa dicapai dalam setengah hari perjalanan. Namun, Jiqian sangat penasaran mengapa Ye Shikai ingin pergi ke Central Plains. Jika ia ingat dengan benar, mereka belum pernah ke Central Plains sebelumnya. Apa yang akan kamu lakukan di Zongyuan? Linger berasal dari Kabupaten Henei, yang dekat dengan kota Zongyuan pada zaman modern. Ketika orang meninggal, mereka selalu ingin kembali ke asal mereka. Linger meninggal di Lingxiang, yang berarti ia meninggal di negeri asing. Tapi aku tidak ingin memindahkan makamnya, jadi aku ingin mencari tempat di kota Zongyuan untuk membangun tugu peringatan untuknya, jelas Ye Shikai. Baiklah. Ye Shikai membeli sebuah pemakaman di kota Zongyuan, yang tidak sulit. Ia mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin penyimpanan. Itu adalah pakaian He Linghan. Meskipun barang-barang tidak akan menua jika disimpan di cincin penyimpanan, pakaian-pakaian itu terlihat sangat tua ketika dikeluarkan. Setelah menyelesaikan semua ini, hari sudah pagi berikutnya. Ye Shikai dan Jiqian kembali ke Yanjing. Entah kenapa, Ye Shikai berpikir ia akan selalu tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan, tetapi kali ini, ia benar-benar berjalan keluar dari kegelapan. Ketika ia pertama kali mengetahui kenyataan ini, memang seperti sambaran petir, tetapi seperti kata Daohun, semua ini adalah sebab dan akibat. Yanjing, di gerbang bandara. Kamu mau pergi kemana sekarang? Tanya Jiqian tiba-tiba. Pulang. Baiklah. Jiqian mengangguk pelan, kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chen Yuxin. Ye Shikai sedikit terkejut. Jiqian dan Chen Yuxin selalu saling membenci. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yuxin akan benar-benar meminta Ye Shikai untuk lebih memperhatikan keluarganya. Chen Yuxin baru-baru ini hamil dan suasana hatinya sedang tidak stabil. Meskipun aku masih tidak menyukainya, aku bisa melihat bahwa dia sangat mencintaimu. Kalau tidak, dia tidak akan pergi ke Gunung Kunlun saat hamil, tanya Jiqian. Kau benar. Ye Shikai mengangguk. Meskipun Chen Yuxin telah melakukan banyak kesalahan sebelumnya, setidaknya belakangan ini, Ye Shikai, sebagai seorang suami, harus tetap bersamanya. Bab 1803. Keluarga Chen. Di ruangan besar itu, Chen Yuxin duduk sendirian di tempat tidur, memandangi foto di tangannya. Itu adalah foto pernikahan mereka. Di foto itu, Ye Shikai tampak tidak tersenyum sama sekali, dan tampak menakutkan dalam ketenangannya. Di sisi lain, Chen Yuxin tersenyum cerah. Pernikahan memang sebuah hasil, tetapi hanya dialah yang bahagia. Memeluk foto itu erat-erat, Chen Yuxin merasakan sakit yang luar biasa. Setelah menikah, Ye Shikai selalu bersikap dingin padanya. Ia menghilang beberapa waktu lalu, dan Chen Yuxin sangat khawatir hingga ia tidak bisa tidur selama beberapa malam. Kini setelah Ye Shikai kembali, ia bersikap lebih dingin lagi kepada Chen Yuxin. Mereka berdua bahkan tidak bisa duduk dan makan dengan nyaman. Pada saat ini, Chen Ruoya bergegas masuk.
Chen Yuxin sudah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan masuk. Chen Ruoya begitu terburu-buru sehingga pasti ada sesuatu yang besar. Tuan, menantu saya sudah kembali, lapor Chen Ruoya. Apa katamu? Setelah mendengar ini, Chen Yuxin berdiri dari tempat tidur dengan penuh semangat. Sebelum dia sempat bereaksi, Yesike mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Menantu, aku pergi dulu. Chen Ruoya tahu betul situasinya. Dia tidak akan tinggal diam dan menjadi lampu bohlam. Ini hanya untuk Yesike dan Chen Yuxin. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Xiao Kai, kau kembali. Chen Yuxin sangat gembira dan bergegas menghampirinya. Yesike berdiri di tempatnya dan membiarkan Chen Yuxin memeluknya erat-erat. Ya, aku kembali, kata Yesike ringan, menepuk punggung Chen Yuxin dengan lembut. Seluruh tubuhnya gemetar. Bahu Yesike mulai basah oleh air matanya. Kematian Helinghan merupakan pukulan berat bagi Yesike, tetapi ketika ia berada di makam, Yesike telah menyadarinya. Pertemuannya dengan Helinghan sendiri merupakan sebuah kebetulan. Jika ada akhir yang bahagia, itu pasti akan menjadi hal yang baik, tetapi sekarang setelah semuanya berkembang hingga titik ini, ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Helinghan telah tertidur di makam yang dingin itu selama lebih dari 2000 tahun, dan sudah saatnya kerinduan dan obsesi Yesike terhadapnya berakhir. Xiao Kai, kumohon jangan pergi lagi kali ini, oke? Kata Chen Yuxin sambil menangis. Ia tampak sangat sedih. Ia memang telah menderita selama ini. Aku akan tinggal bersamamu kali ini dan tidak akan pernah pergi lagi, bisik Yesike di telinganya. Apa kau serius? Chen Yuxin menangis bahagia, lalu mereka berdua berpelukan erat. Benarkah, aku akan tinggal bersamamu? Setelah Yesike kembali ke Yanjing, ia menjalani kehidupan layaknya orang biasa. Selain tinggal di rumah mewah keluarga Chen, kegiatannya yang lain tidak berbeda dengan orang biasa. Usianya baru 20-an, tetapi ia mengalami banyak hal yang belum pernah dialami orang lain, bahkan melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno selama 2 tahun. Ia tiba-tiba kembali ke jalur semula, tetapi ia masih merasa sedikit tidak nyaman. Chen Yuxin sedang hamil, jadi sebagai suaminya, tentu saja ia harus selalu berada di sisinya untuk merawatnya. Tentu saja, ia tidak perlu selalu bersamanya. Lagi pula, keluarga Chen memiliki banyak pelayan yang cukup untuk merawatnya. Yesike kembali ke Longya sebagai instruktur. Selama ia menghilang, bukan hanya orang-orang dari aula ketiga yang mencarinya, tetapi Ouyang Feng dan anggota Longya juga mencarinya. Namun, mereka adalah tim pasukan khusus dan harus menjalankan misi, jadi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Hai, ini instruktur Ye. Begitu Yesike tiba di pangkalan Longya dan memasuki aula pelatihan, ia bertemu dengan seorang kenalan lama. Wen Ya, kebetulan sekali. Yesike mengulurkan tangannya dan menyapa orang itu ketika dia melihatnya. Seharusnya aku yang bilang. Kudengar kau menghilang beberapa waktu lalu dan semua orang mencarimu. Kemana kau pergi? Tanya Wen Ya penasaran. Yah, ceritanya panjang. Banyak hal luar biasa terjadi di tengah-tengahnya. Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas dalam beberapa kata. Kita bicarakan lain kali saja. Yesike mencari alasan untuk pergi. Kau akan menemukan anggota timnya, kan? Ya, kenapa kamu tidak ada di sini? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu. Tempat latihannya sudah dipindahkan dan tidak ada lagi di sini. Aku juga ingin ke sana, jadi ayo kita pergi bersama, kata Wen Ya dengan tenang. Bagus. Wen Ya menemukan sebuah kendaraan off-road. Yesike ingin mengendarainya, tetapi dia sudah sampai di sana lebih dulu. Sekarang anggota tim sedang berlatih di gunung belakang. Sebuah pangkalan latihan baru dibangun di sana selama Anda pergi, jelas Wen Ya. Bukankah kamu warga sipil? Bisakah kamu mengendarai kendaraan off-road seperti ini? Tanya Yesike balik. Ada sesuatu yang hampir lupa aku katakan padamu. Aku sekarang teknisi di Longya. Bahkan, aku juga anggota Longya. Jangankan menyetir, aku bahkan bisa menerbangkan pesawat kalau kau memberiku satu. Wen Ya tersenyum bangga dan menunjukkan ban lengannya. Itu memang ban lengan Longya. Aku tidak menyangka kau juga bergabung dengan Longya. Kenapa Ouyang tidak memberitahuku? Yesike sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, ia kembali dengan tergesa-gesa dan sepertinya belum memberitahu Ouyang Feng. Nanti saja kita bicarakan, kita akan segera sampai, Wen Ya menunjuk ke depan, dan kendaraan off-road itu melewati semak-semak dan segera tiba di tempat yang disebutnya, pangkalan pelatihan baru. Yesike sangat gembira ketika melihat pangkalan di depannya. Ia tidak menyangka mereka telah membangun pangkalan pelatihan lain di gunung belakang, dan pangkalan itu tampak lebih besar. Ada beberapa area latihan baru di sini, dan senjatanya disimpan di belakang. Mau lihat? Wen Ya memperkenalkan. Tidak perlu, aku akan langsung mencari anggota tim. Mereka akan sangat gembira melihatmu tiba-tiba kembali setelah sekian lama menghilang. Hari berikutnya, semua orang sangat gembira bertemu Yesike lagi,
terutama Ouyang Feng. Ia terus mencari petunjuk. Namun, bagi orang modern, seseorang yang kembali ke masa lalu setara dengan orang mati yang menghilang begitu saja dan mustahil ditemukan. Tanpa diduga, Ye justru kembali sendirian. Kapten, senang sekali kau kembali. Ouyang Feng berkata dengan gembira, kemana saja kau beberapa bulan terakhir ini? Kami tidak dapat menemukanmu, sekeras apapun kami berusaha. Baiklah, kita bicarakan nanti. Tentu saja Ye tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tidak semua orang akan percaya pada perjalanan waktu. Saya ada hal lain yang harus dilakukan, sampai jumpa minggu depan. Bagus. Selama Ye menghilang, banyak orang mengkhawatirkannya, dan beberapa orang membantunya. Sekarang setelah dia kembali, mereka harus pergi mengunjunginya. Kantor polisi. Kakak Ting, ada seseorang mencarimu di luar pintu. Ketika Zhang Ting keluar dari kantor, Ye sedang menunggunya di lobi. Mengapa kau di sini, nak? Zhang Ting cukup jantan dan caranya menyapanya adalah dengan meninju dadanya. Kalau ada yang mau disampaikan, tolong sampaikan sekarang. Akhir-akhir ini saya sibuk menangani kasus dan tidak punya waktu luang. Kenapa, aku tidak boleh datang menemuimu? Tanya Ye dengan tenang, terakhir kali di Lingxiang, aku belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Bab 1804. Aku hanya bilang waktu kita di Lingxiang, kau seperti orang bodoh. Kalau orang-orang tidak mengenalmu, mereka pasti mengira kau orang sakit jiwa. Zhang Ting juga teringat kejadian di Lingxiang terakhir kali. Ia sangat tertekan. Akhirnya ia bertemu Ye di kantor polisi. Ia telah mencarinya selama beberapa bulan tetapi tidak dapat menemukannya. Akhirnya, ia berhasil menemukannya tanpa usaha apapun. Akibatnya, Ye seperti dirasuki hantu. Ia berlari ke gunung untuk menggali tanah di tengah malam. Tidak ada yang tahu apa yang ia cari. Yah, ada alasan untuk kejadian itu. Aku akan menjelaskannya nanti. Lagi pula, aku sangat normal. Aku tidak sakit jiwa. Ye sedikit malu. Saat itu, ia baru saja kembali dari dinasti Qin dan hampir menjadi setengah manusia purba. Merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu adalah hal yang wajar. Namun, Zhang Ting tidak mengetahuinya dan secara keliru mengira Ye gila. Setiap orang yang sakit mental bilang dirinya orang normal. Kamu harus periksa otakmu, kata Zhang Ting sinis. Baiklah, aku di sini hanya untuk berterima kasih. Kalau kamu tidak membantuku di Lingxiang, aku mungkin tidak bisa kembali sekarang. Lalu apa? Zhang Ting melanjutkan. Baiklah, bagaimana? Aku akan mentraktirmu makan sebagai tanda terima kasihku. Ye melanjutkan. Selain itu, ia tak bisa memikirkan cara lain untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perkenalannya dengan Zhang Ting juga merupakan kebetulan. Meskipun awalnya mereka tidak menyukai satu sama lain, mereka menjadi teman saat menyelidiki sebuah kasus bersama. Mereka berteman karena bertengkar. Ini, aku bisa menerimanya, tapi kasusnya mendesak akhir-akhir ini. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan kalau ada waktu? Zhang Ting sedikit malu. Meskipun biasanya dia agak keras kepala, dia sangat serius menangani kasus ini dan memiliki kepribadian gila kerja yang sesungguhnya. Ada apa? Apa ada kasus besar lagi? Tanya Ye penasaran. Zhang Ting sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba menggandeng tangannya dan berjalan masuk ke kantor. Hei, apa yang ingin kamu lakukan di depan umum? Berhenti bicara omong kosong dan lihatlah ini. Zhang Ting langsung memberikan setumpuk informasi ke tangan Ye tanpa ragu. Apa ini? Informasi kasus. Saya rasa Anda berpotensi menjadi detektif. Jika saya menunjukkan kasusnya, mungkin akan ada petunjuk baru, lanjut Zhang Ting. Kau terlalu ceroboh. Bagaimana bisa kau menunjukkan kasus ini kepada orang lain begitu saja? Tanya Ye balik. Fakta sekali lagi membuktikan bahwa jika sikap Zhang Ting bisa berubah 180 derajat, hanya ada satu kemungkinan, yaitu, ia ingin meminta bantuan orang lain. Kau bukan orang lain. Kita pernah menangani kasus bersama sebelumnya, dan kau sekarang menjadi instruktur di ketentaraan. Aku percaya padamu. Zhang Ting menepuk bahunya dan mempersilakannya duduk. Karena penasaran, Ye tidak menolak. Ada setumpuk informasi tebal, termasuk foto-foto. Ada apa dengan foto-foto ini? Tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Bukankah ini kasus pembunuhan? Tanya Ye balik. Foto-foto itu berisi segalanya, pipa-pipa air tebal yang terbengkalai, pabrik-pabrik yang terbengkalai, dan permukiman kumuh. Singkatnya, semuanya adalah tempat-tempat terpencil dengan pengelolaan yang buruk. Apa yang terjadi? Ye bertanya balik. Kau benar, ini bukan kasus pembunuhan, tapi kasus orang hilang. Zhang Ting mengangguk. Kasus orang hilang, meskipun hanya satu orang yang hilang, seharusnya bukan sesuatu yang seharusnya ditangani oleh regu kejahatan seriusmu.
Ada begitu banyak orang hilang di dunia, dan pemberitahuan orang hilang ada di mana-mana di jalanan, tanya Ye Shike penasaran. Orang-orang yang hilang itu bukan orang kaya atau berkuasa. Mereka kebanyakan pengemis, tunawisma, pemulung, dan beberapa gangster. Zhang Ting melanjutkan, lalu menggaruk kepalanya dengan kedua tangan, tampak malu. Tapi ini kasus hilang ke-16 dalam sebulan terakhir. Tapi baru 10 hari berlalu bulan ini, gumam Ye Shike. Itulah mengapa kasus ini mendesak. Banyak sekali orang yang hilang. Ini bukan hal yang baik. Memang benar, orang-orang yang hilang semuanya berasal dari kelas bawah. Mereka biasanya tidak terlihat dan mudah diabaikan. Begitu mereka hilang, saya khawatir tidak akan ada yang memperhatikan. Ye Shike tidak peduli dengan orang-orang hilang ini, tetapi orang-orang di balik kasus ini. Mereka jelas memilih orang-orang ini secara khusus agar tidak menarik perhatian, tetapi apa tujuan mereka? Hei, apakah kamu mendengarkan aku? Halo. Hehe, tentu saja aku mendengarkan. Silakan lanjutkan. Ye Shike kembali tersadar. Ia samar-samar merasa bahwa kasus ini tidak sederhana. Kamu pernah memecahkan kasus Mothman bersamaku. Kurasa kamu punya beberapa keahlian. Bagaimana kalau membantuku dengan ini? Baiklah, aku janji, aku bisa membantumu menyelidiki petunjuknya, tapi materi dan foto-foto ini saja jelas tidak cukup. Aku butuh detail lebih lanjut, seperti beberapa pengakuan. Ye Shike melanjutkan, apa kata orang pertama yang melaporkan kasus ini? Orang pertama yang melaporkan kasus ini adalah seorang pria tua yang sedang memungut sampah. Saya telah merekam pengakuannya dan akan segera menunjukkannya kepada Anda. Keluarga Chen. Begitu saja, Ye Shike tidak mengundang Zhang Ting untuk makan malam. Sebaliknya, ia mengambil sebuah kasus dan membantu penyelidikannya. Namun, Ye Shike tidak menganggapnya masalah besar. Ia tidak melakukan apapun sekarang. Urusan istana dunia bawah telah diserahkan kepada mimpi buruk. Ia sekarang menjadi Hades yang baru. Sejak penutupan reruntuhan Kunlun, keluarga-keluarga besar menjadi jauh lebih tenang. Ia tidak melakukan apapun sepanjang hari. Selain mengurus Chen Yuxin, ia tidak punya pekerjaan lain. Membantu Zhang Ting menangani kasus ini adalah pilihan yang tepat. Ia tidak hanya punya sesuatu untuk dilakukan, tetapi ia juga bisa menjaga ketertiban sosial. Xiao Kai, coba hidangan ini. Aku membuatnya sendiri. Di meja makan, Chen Yuxin sangat perhatian. Sikap Ye Shike terhadapnya kini jauh lebih baik, dan ia seringkali peduli padanya, yang sangat menyentuh Chen Yuxin. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan kehangatan setelah menikah. Ngomong-ngomong, Xiao Xin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Shike meletakkan pisau dan garpu di tangannya. Apa itu? Saya punya teman yang bekerja di kantor polisi. Namanya Zhang Ting. Kamu pasti kenal dia. Akhir-akhir ini, dia mengalami kesulitan dalam menangani sebuah kasus dan meminta bantuannya. Jadi, lain kali, saya mungkin akan membantunya. Tapi jangan khawatir, ini bukan perjalanan bisnis. Saya akan pulang menemuimu setiap hari, jelas Ye Shike. Kasus apa? Tanya Chen Yuxin balik. Itu tidak penting. Intinya aku sudah berjanji padanya, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Xiao Kai, kamu harus mempertimbangkannya lagi. Chen Yuxin tampak agak ragu. Menangani kasus itu sangat berbahaya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga? Jangan khawatir, itu bukan masalah besar. Lagi pula, aku seorang kultivator, dan orang biasa tidak bisa menyakitiku. Bab 1805. Jika kasus ini dilaporkan hari ini, berarti orang yang hilang itu sudah kembali ke tempat tinggalnya, yaitu pipa di depan kita, hingga kemarin. Lalu mengapa tidak ada lumpur yang tertinggal? Ye Shike mengeluarkan surat pengakuan dari pelapor kasus tersebut. Orang hilang itu adalah seorang pria tua pemulung berusia 60-an. Ia baru saja kembali ke pipa ini kemarin. Karena kondisi kehidupan di sana sangat buruk, penduduk di sekitarnya sering mengirimkan beberapa kebutuhan sehari-hari kepadanya. Namun hari ini, tidak ada yang dapat menemukannya, jadi seseorang menelepon polisi. Ini memang aneh, tapi di lingkungan seperti ini, apapun bisa terjadi, kan? Kamu tadi bilang pipa ini paling banter cuma buat nampung angin atau apalah. Kalau hujan di luar, pasti ada air yang mengalir di dalam, kan? Balas Zhang Ting. Mungkin saja. Ye Shike meletakkan barang-barang di tangannya. Lagi pula, ini hanyalah kesimpulannya dan tidak berdasar. Tapi ini juga langkah yang sia-sia. Ini terjadi di pinggiran kota dan tidak ada kamera di dekatnya. Tidak ada yang tahu bahwa ada orang yang tinggal di pipa terbengkalai ini. Dia tidak punya petunjuk dan hanya bisa mengandalkan akal sehat untuk menebak, lalu mencari bukti untuk membuktikan alasannya. Saat mereka sedang berbincang, hujan mulai turun lagi, dan pakaian mereka pun cepat basah. Hei, ayo cepat pergi. Sepertinya hujan deras. Zhang Ting menutupi rambutnya dengan tangan agar tidak basah oleh hujan. Tunggu sebentar,
kita bisa menggunakan ini untuk eksperimen. Ye Shike mengeluarkan 2 payung dari gudang dan menyerahkan satu kepada Zhang Ting. Apa yang akan kamu lakukan? Curah hujan kemarin hampir sama dengan sekarang, jadi kita bisa simulasikan seperti apa kondisi pipa ini saat hujan, jelas Ye Shike. Lihat. Daerah sekitarnya penuh lumpur, dan hujan deras, sehingga lumpur di sini berubah menjadi lumpur. Kedua pria itu memegang payung dan mengamati dengan saksama lubang pipa. Air hujan bercampur tanah dan berubah menjadi lumpur, yang mengalir turun dari lereng bukit. Percikan air hujan segera membentuk genangan air. Tepat ketika keduanya mengira air akan mengalir ke dalam pipa, air dan lumpur yang terkumpul justru mengalir di sepanjang batu-batu di pintu masuk pipa, sementara bagian dalamnya aman dan sehat. Baru pada saat inilah Ye Shike menyadari bahwa batu-batu di pintu sengaja ditempatkan seperti ini, mungkin untuk tujuan drainase dan mencegah air menggenang di pipa-pipa. Tentu saja, sebagian air yang menggenang masih mengalir masuk, tetapi hanya sebagian kecil, yang pasti tidak akan membersihkan jejak kaki berlumpur di dalamnya. Batu ini pasti diletakkan di sana oleh pemulung tua itu untuk mencegah air menggenang di dalam pipa. Jadi, ternyata tebakan Ye Shike benar. Bagaimana jejak kaki berlumpur itu bisa hilang? Mungkinkah lelaki tua pemulung itu sendiri yang membersihkannya? Zhang Ting bertanya balik. Bagaimana mungkin seseorang yang tinggal di dalam pipa begitu teliti? Satu-satunya penjelasan adalah seseorang tidak ingin kita melihat jejak kaki ini, karena saat menculik pemulung tua itu, jejak kaki juga tertinggal di sepatu si penyusup. Ini pasti petunjuk penting, jadi si penyusup bisa saja menghapus jejak kaki itu saat pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Shike, Zhang Ting tiba-tiba menyadari bahwa semuanya tampak masuk akal. Jika ini benar, pastilah ini kejahatan geng, dan pasti sudah direncanakan. Ada lebih dari 20 kasus yang dilaporkan sejauh ini. Jika ini benar-benar kasus penghilangan berantai, maka para pelaku pasti sudah membersihkan semua jejak di rumah-rumah lain. Baiklah, aku akan segera memanggil seseorang untuk memeriksanya, kata Zhang Ting bersemangat. Ding-aling. Pada saat ini, ponsel Zhang Ting tiba-tiba berdering. Ye Shike tidak terlalu memperhatikannya. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan petunjuk. Ye Shike kini yakin bahwa lelaki tua yang hilang itu diculik di sini, tetapi ia sama sekali tidak tahu motif pelakunya. Siapa yang akan menculik sekelompok pengemis dan pemulung? Mereka tidak punya uang. Jika mereka bekerja keras, mungkin masuk akal, tetapi kebanyakan orang tua ini berusia 60-an dan 70-an. Dari mana mereka mendapatkan kekuatan fisik? Jika itu perdagangan manusia, itu tidak masuk akal. Siapa yang akan menculik orang tua? Oh tidak, kata Zhang Ting dengan suara keras. Ada apa? Kenapa kamu begitu bersemangat? Tanya Ye Shike balik. Kami baru saja menerima berita bahwa kebakaran terjadi di daerah kumuh, dan beberapa orang hilang tinggal di sana. Kebakaran besar. Kau yakin? Hujannya hampir berubah menjadi genangan air. Ye Shike menatap langit. Bagaimana mungkin ada kebakaran besar di cuaca seperti ini? Kejadiannya tepat sebelum hujan. Apinya sangat besar. Petugas pemadam kebakaran tiba dan, ditambah hujan deras, mereka baru saja memadamkan api. Rekan saya menelepon saya saat itu, jelas Zhang Ting. Oh tidak, ayo kita pergi dan lihat. Ye Shike merasa agak gelisah. Kebakaran itu datang terlalu tiba-tiba dan ada banyak titik yang mencurigakan. Baiklah, ayo pergi. 2 jam kemudian, kemacetan parah ini. Zhang Ting tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Saat itu jam sibuk sore hari, dan daerah kumuh itu terlalu jauh dari mereka. Selain itu, hujan turun, yang memengaruhi laju mobil, jadi sayangnya mereka terjebak di jalan. Oke, berhenti mengumpat dan hemat tenagamu, kata Ye Shike dengan tenang. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu lintas di Yanjing memang seperti ini. Kalaupun tidak macet, mungkin butuh 1 atau 2 jam untuk sampai di sana. Mereka berdua belum bisa sampai di tempat kejadian perkara untuk sementara waktu. Ye Shike bersandar di kursi penumpang dan memikirkan kasus-kasus ini dengan saksama. Karena ini adalah kasus penghilangan berantai, pasti ada hubungan di antara mereka, tetapi mereka mungkin telah melewatkannya. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Zhang Ting mengambil sepotong roti dari kursi belakang dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih banyak. Kurasa kebakaran ini pasti buatan manusia, kata Zhang Ting tiba-tiba. Saya juga merasa begitu. Mungkin mereka meninggalkan beberapa bukti, jadi mereka ingin membakar dan menghanguskan semuanya. Ye Shike setuju. Permukiman kumuh itu sendiri tidak dikelola dengan baik, dan jika terjadi kebakaran, kebanyakan orang tidak akan menganggapnya sebagai pembakaran. Tapi kita tidak bisa lewat sekarang. Melihat kondisi jalan, kita mungkin tidak akan sampai di sana sampai malam. Jangan khawatir, aku sudah meminta rekan-rekanku untuk menjaga lokasi kejadian. Semoga api tidak membakar petunjuk apapun. 2 jam kemudian. Kak Ting, kamu terlambat.
Begitu keduanya tiba di tempat kejadian, seorang polisi wanita bergegas menghampiri. Bagaimana situasinya? Ini tidak baik. Di antara kasus-kasus orang hilang yang kami selidiki, 3 orang hilang tinggal di daerah ini, tetapi sekarang telah menjadi abu dan reruntuhan. Polisi wanita itu menunjuk ke rumah di belakang, yang telah hangus terbakar. Ketika Yesike mendengar berita itu, ia bergegas ke tempat kejadian. Jika tebakannya benar, seharusnya ada petunjuk di dalamnya, tetapi ia tidak tahu apakah petunjuk itu telah dibakar. Bersambung.